Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Arsy Hafidutia Septi dengan nomor NIM 24111774028, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, Kampus UNESA 5. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk berbincang sedikit saja mengenai politik dan peran generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa. Masih banyak, terutama selamat siang. Nah, tadi kan sudah kita simak bersama-sama ya beberapa cuplikan video mengenai Pilpres pada tahun 2024. Nah, tentunya kalian masih ingat kan dengan beberapa cuplikan video yang sudah ditampilkan tadi? Pasti masih. Karena apa? Karena sebagian besar daftar pemilih tetap atau DPT Pilpres pada tahun 2024 didominasi oleh generasi muda. Generasi muda itu siapa saja? Generasi muda adalah gabungan dari Gen Z dan Gen Milenial. Mereka sama-sama menyumbangkan lebih dari 114 juta suara pemilih atau sekitar 55% dari total keseluruhan DPT pada saat itu. Namun, di tengah derasnya arus informasi digital, kita sering melihat banyak sekali dukungan politik yang lahir bukan dari analisis, melainkan dari viralitas dan emosi sesaat. Contohnya seperti tren hashtag, potongan video pendek, dan berbagai informasi yang disajikan dan dibagikan tanpa dikaji lebih dalam. Karena itulah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk beralih ke cara pikir yang lebih rasional dalam melihat tokoh politik dan menentukan pilihan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk mengenal salah satu tokoh politik di Indonesia, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau sering kita kenal sebagai AHY. Benar sekali. Pasti kalian kenal kan? Karena AHY ini merupakan seorang politikus muda yang tidak hanya dikenal karena namanya saja, tetapi juga karena rekam jejaknya dan perannya di pemerintahan Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono lahir di Bandung pada 10 Agustus 1978. AHY merupakan seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sejak 21 Oktober 2024. Sebelumnya, AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertahanan Nasional. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sejak tahun 2020 menggantikan ayahnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. AHY sendiri merupakan lulusan dengan gelar Master in Public Administration di Harvard Kennedy School pada tahun 2010. Salah satu institusi kebijakan publik terkemuka di dunia. Ilmu yang diperoleh ini langsung diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan konkret yang ada di Indonesia. Pada saat menjabat sebagai Menteri ATR atau BPN, dalam 100 hari pertamanya menjabat, selama bulan Februari hingga Juni 2024, AHY mengklaim telah menerbitkan sekitar 2,4 juta sertifikat tanah baru melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Selain di pemerintahan, AHY juga aktif di ranah sosial. Pada 10 Agustus 2017, ia mendirikan The Yudhoyono Institute serta AHY Foundation yang berfokus pada isu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan respon bencana. Aktivitas ini menunjukkan bahwa peran publik tidak hanya dijalankan melalui jabatan politik, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang berkelanjutan. AHY memulai karir politiknya sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan umum gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Ia diusung oleh koalisi 4 partai politik yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Amanat Nasional atau PAN, dan berpasangan dengan Silviana Murni.
Hingga saat ini, AHY tidak memiliki catatan korupsi atau pelanggaran hukum, sehingga secara kredibilitas dan profesionalitas masih tergolong relatif bersih. Partai Demokrat yang diketuai oleh AHY juga diklaim sebagai partai yang anti korupsi dan telah mendeskripsikan dukungan penuh terhadap Gerakan Pemberantasan Korupsi atau KKN. Namun, sebagai pemilih yang rasional, kita tidak boleh berpikir hanya di sisi positifnya saja, tetapi kita juga harus berpikir secara kritis dalam menentukan siapa sih yang cocok untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Salah satu isu yang kerap dilekatkan pada AHY adalah politik dinasti, mengingat ia merupakan putra Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Isu ini bukan berkaitan dengan pelanggaran hukum, melainkan menyangkut persepsi publik tentang keadilan akses dan meritokrasi dalam politik. Dan justru disinilah pentingnya sikap kita untuk bersikap lebih kritis sebagai pemilih. Alih-alih menanggapi isu tersebut secara emosional, AHY memilih membangun citra melalui konsistensi kerja, profesionalitas, dan komunikasi publik yang terbuka. Fokusnya diarahkan pada kinerja, kebijakan, serta tanggung jawab sebagai pejabat publik. Pendekatan ini menunjukkan upaya menggeser penilaian masyarakat dari latar belakang personal menuju kapasitas dan rekam jejak yang nyata. Disinilah peran kita sebagai Gen Z menjadi sangat penting. Kita tidak dituntut untuk langsung setuju atau mendukung, tetapi diajak untuk menilai secara rasional. Politik seharusnya tidak hanya soal siapa yang viral, tetapi siapa yang memiliki kapasitas, rekam jejak, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Menjadi pemilih yang rasional berarti berani bertanya, berani membandingkan, dan tidak mudah terbawa emosi sesaat. Melalui kisah dan perjuangan seorang Agus Harimurti Yudhoyono, saya ingin mengajak teman-teman Gen Z untuk melihat politik secara lebih dewasa dan objektif. Demokrasi yang sehat lahir dari pemilih yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Karena pada akhirnya masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan kita sebagai generasi muda. Saya Arsy pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.